Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan RPP untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia sesuai K13 di SD untuk kelas 5. Nah, hal yang perlu disiapkan dalam pembuatan RPP ini adalah silabus. Kenapa? Karena RPP adalah penjabaran dari silabus untuk mengarahkan ke kegiatan pembelajaran siswa untuk mencapai kompetensi dasar. Untuk format RPP bisa dilihat ya. Paling atas ini adalah judul, identitas berisi satuan pendidikan, kelas atau semester, tema 1 dan subtema 1, muatan terpadu, dan kemudian alokasi waktu. Untuk satuan pendidikan bisa ditulis nama sekolah masing-masing, kemudian mata pelajaran atau muatan terpadu apa, kelas, dan semester berapa. Nah, muatan terpadu ini tergantung materi apa yang akan kita buat RPP. Dan ini terdapat dari silabus. Nah, kemudian ada alokasi waktu. Nah, alokasi waktu ini 1 kali pertemuan, 1 kali 120 menit. Nah, kok bisa? Yang dimaksud 120 menit itu ada ketentuan di mana 1 jam pelajaran itu 60 menit, 1 menit 1 bagi 60 per jam, sehingga 120 menit. Yaitu 2 jam pelajaran, itu ada 60 menit. Jadi untuk 2 jam pelajaran ada 1 kali 120 menit per 1 kali untuk, jadi totalnya ada 1 pertemuan ini. Selanjutnya kompetensi inti. Nah, kompetensi inti di sini saya tuliskan K13 karena RPP yang saya buat ini untuk penilaiannya saya akan menilai pada tes tertulis dan juga penugasan. Itu juga sesuai dengan yang ada di silabus. KI3 ini untuk pengetahuan, sedangkan KI1 dan KI2 untuk sikap, kemudian KI4 ini untuk keterampilannya. Kemudian untuk kompetensi dasarnya ini ada muatan IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Untuk IPS, kompetensi dasarnya ini 3.2 dan 4.2 yang sudah saya jelaskan tadi bahwa ini terdapat di silabus. Nah, untuk indikatornya ini 3.2.1 dan 4.2.1 terdapat dari silabus juga. Untuk Bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya ini 3.1 dan 4.1. Sama juga ya, terdapat dari silabus dan indikatornya juga yang dari silabus disalin ke RPP. Untuk IPA, kompetensi dasarnya ini 3.6 dan 4.6. Sama juga ya dengan apa yang saya jelaskan di muatan IPS dan Bahasa Indonesia. Kemudian tujuan. Tujuan itu terdapat dari indikator. Jadi misalnya pada indikator 3.1.1 menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran. Nah, berarti tujuannya ini siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Kemudian seterusnya, seperti itu. Jadi tujuan itu dilihat dari indikatornya. Kemudian untuk selanjutnya ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran di sini yaitu ringkasan atau materi yang akan kita sampaikan sesuai dengan sub pokok bahasan atau muatan terpadu kita sesuai dengan indikator kita. Selanjutnya ada pendekatan atau metode. Nah, di sini saya menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik. Apa itu saintifik? Yaitu proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, dan mengumpulkan data. Nah, untuk menggunakan model ini kita harus tahu sintaknya dulu apa saja yang harus muncul dalam RPP nanti. Untuk sintaknya sendiri itu ada yang pertama kita lihat di langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran. Untuk pembukaan yang pertama itu
yaitu guru memberikan salam dan mengajak berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. Dan yang ketiga, mengajak berdinamika dengan tepuk kompak dan lagu yang relevan. Keempat, guru menyiapkan fisik dan psikis anak dalam mengawali kegiatan pembelajaran serta menyapa anak. Dan yang kelima, menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Kemudian untuk kegiatan intinya, yang pertama yaitu siswa diminta membaca keragaman budaya di buku dan membaca teks dalam hati. Yang kedua, siswa diminta untuk membacakan hasil tentang isi paragraf 1 di depan siswa yang lain dalam kelas. Dan yang ketiga, setelah semua selesai membaca buku tentang keragaman budaya, guru memberikan penguatan tentang strategi dalam menemukan isi cerita yang biasa dinamakan gagasan pokok atau gagasan utama, atau ide utama atau ide pikiran dari suatu paragraf. Nah, dari sintak ini harus ada dan harus muncul di pembelajaran di RPP yang kita buat. Karena kalau kita membuat RPP juga harus dimunculkan. Nah, kemudian dibuat tabel di format RPP-nya seperti ini. Untuk selanjutnya ada media dan sumber belajar. Nah, ini menyesuaikan ya. Kira-kira kegiatan pembelajaran yang dibuat di RPP itu membutuhkan sumber belajar apa, media apa, kemudian alokasi waktu juga menyesuaikan. Untuk kegiatan pendahuluan itu biasanya 8 menit ya. Kemudian kegiatan inti berapa dan penutupnya juga berapa. Nah, ini bisa kita lihat di atas 1 kali 120 menit. Ini dibagi-bagi. Selanjutnya yang terakhir itu ada penilaian. Nah, untuk penilaian ini menyesuaikan dengan kompetensi inti. Atau bisa disebut KI. Nah, untuk KI ini saya contohkan di KI 3 untuk pengetahuan. Nah, di penilaian saya hanya menilai di pengetahuannya saja dalam bentuk teks tertulis. Nah, itu tadi cara pembuatan RPP atau penyusunan RPP kurikulum 2013. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.